Hari ini kelompok 4 berkesempatan datang ke tempat bersejarah yaitu Gua Sunyaragi atau Taman Sari Gua Sunyaragi. Tempat ini berlokasi di Kelurahan Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, di mana terdapat bangunan mirip candi yang disebut Gua Sunyaragi atau Taman Air Sunyaragi. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih apa arti dari nama Sunyaragi itu sendiri? Nama Sunyaragi berasal dari kata sunya yang artinya sepi dan ragi yang berarti raga. Keduanya merupakan bahasa Sanskerta loh. Ada pula tujuan didirikannya gua tersebut adalah sebagai tempat beristirahat dan meditasi para Sultan Cirebon dan keluarganya. Nah, kalian mau tahu aja nggak apa yang ada di dalam Gua Sunyaragi? Nah, ini yang ditunjuk kakaknya adalah Gua Pawon atau gua untuk tempat penyimpanan makanan. Gua ini difungsikan untuk menyimpan makanan ya, bukan untuk memasak. Tepat di sebelah kiri Gua Pawon terdapat goa yang bernama Goa Kelelawar. Dahulu di depan goa ini terdapat pohon gambir yang amat sangat besar dan menjadi tempat bersarangnya kelelawar. Namun sekarang pohon tersebut ditebang karena akarnya yang hampir merusak situs bersejarah tersebut. Selanjutnya kita ke tempat Mandebeling. Mandebeling adalah tempat duduk atau balai yang terbuat dari marmer. Kenapa sih bisa disebut Mandebeling? Karena Mandebeling atasnya itu sering dilap dan digosok sehingga mengkilat seperti kaca atau beling. Yang ini namanya Goa Langgeng yang diambil dari kata langgeng yaitu abadi. Fungsi dari goa ini sendiri dahulunya sebagai tempat bermeditasi ataupun tempat untuk melanggengkan jabatan, entah itu dari kesultanan ataupun dari raja. Kemudian tepat di sebelah kanan goa kelanggengan terdapat patung yang bernama Garuda dililit ular. Lambang dari Garudanya sendiri yaitu adalah seorang manusia, sedangkan lilitan ularnya yaitu lilitan masalah. Sedangkan ini kita sedang melihat sebuah patung yang bernama Patung Perawan Sunyi. Konon katanya jika kamu memegang patung tersebut, kamu akan susah dapat jodoh loh, atau bakal jomblo selamanya. Tepat di belakang patung Perawan Sunyi terdapat goa yang bernama Goa Peteng. Goa Peteng diambil dari kata peteng yaitu gelap. Goa Peteng berfungsi untuk nyepi sebagai kekebalan tubuh. Tepat di sebelah Gua Peteng terdapat goa yang bernama Goa Lengse. Lengse diambil dari kata Cina kuno yang artinya hordeng atau tirai yang terbuat dari air. Goa Lengse berfungsi sebagai tempat berzikir, berdoa, dan juga bersantai bagi para sultan. Yang ini adalah patung gajah. Dahulunya patung gajah adalah sebagai tunggangannya para raja karena dahulu gajah diartikan sebagai binatang yang gagah. Yang ini namanya Goa Padang Hati yang berfungsi untuk menenangkan hati atau cocok nih buat yang galau. Ini kita semua lagi masuk ke dalam Goa Padang Hati. Mereka menenangkan hatinya di sebelah sini. Mereka duduk, berdoa, bersemedi di sini untuk menenangkan hati. Hati-hati kepalanya. Kali ini cameraman tidak terselamakan. Hati-hati kepalanya. Kita keluar dari sini. Kita galau lagi. Kambang. Nah, kemudian di sebelah sini ada yang namanya Balai Kambang. Nah, kenapa disebut Balai Kambang? Karena ini posisinya mengambang di atas air. Nah, di mana air yang digunakan di sini itu untuk mengairi seluruh bangunan gua yang ada di dalam. Nah, Balai Kambang ini fungsinya tempat untuk menerima atau menyambut para tamu dari kesultanan, kemudian tempat untuk membunyikan rebana. Nah, kemudian juga untuk mengaji atau bertadarus. Namun mereka mengaji tidak menggunakan cahaya lampu, melainkan menggunakan cahaya dari terangnya bulan.
Balai Kambang ini sendiri juga mempunyai makna, jadi kita setiap manusia itu harus mempunyai prinsip yang tidak boleh mengombang-ambing seperti Balai Kambang. Atau kita harus mempunyai pendirian. Dalam hidup kita harus mempunyai pendirian yang kita tidak boleh istilahnya terombang-ambing atau terpengaruh dengan orang lain gitu. Kita harus punya pendirian tersebut. Itu maknanya dari Balai Kambang ini. Nah, ini adalah destinasi terakhir yang kelompok 4 datangi di Goa Sunyaragi. Goa kali ini bernama Goa Argajumud. Fungsi dari goa ini adalah sebagai tempat orang-orang penting dari dalam kesultanan. Karena di dalam goa ini terdapat 2 pintu yang bisa menembus ke Mekah dan juga ke Cina. Oke guys, jadi kita mau pulang. Udah selesai. Kita mau pulang.